kasih atas waktu yang diberikan dosen Herman, Bapak Herman, kemudian dengan Bapak Abdul Hajar, saya akan memulai presentation saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kumpul semua belum ini ya? Ibu lihat ada, oh ya sudah lengkap. Ibu lihat ada orang sebelum ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ucapkan syukur kepada Allah karena kita masih bisa berkumpul, masih diberi kesehatan, masih bisa belajar pada hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tes dulu, apakah gambar dan suara Ibu bisa terdengar, terlihat? Terdengar Ya, Bu, dan terlihat. ya. Bunga mana ya? Siapa Bu? Bunga, oh ada ya? Ada. Tapi sepertinya suara terlambat ya terlihatnya, tapi katanya dari suara dengan gerakan berbeda ya. Mudah-mudahan nanti sinyalnya agak membaik ya. Tadi juga ibu lihat keluar masuk dari Meet ya. Mudah-mudahan coba dicari relasi yang mungkin di luar, mungkin supaya sinyalnya agak bagus. Nah, ya, selanjutnya Ibu ingin mengabsen dan Ibu akan bagikan linknya untuk kalian absen juga. Sebentar ya. Klik link absen sudah Ibu bagikan, silahkan diisi ya untuk sebagai bukti fisik bahwa kalian hadir. Nah, kemudian Ibu lihat dulu ya, Yanti ada Yanti ya? Ada Bu, ada Bu. Lina, halo Lina. Hadi, Amira, Ada. Bu, Ai, hadir. Nur Faida, Hadir Bu. Lia, Hadir. Hadir Bu. Bunga. Siapa lagi yang belum ya? Oh, Teti. Saya Bu, belum. Hadir. Oh ya. Suara dan tampilan kalian bisa Ibu lihat di sini semua. Mudah-mudahan ini bisa sampai nanti kita pembelajaran selama 40 menit ke depan ya. Kalian kelas 12 sekarang ya, 12 AKA ini ya, tetap semangat, tetap biarpun pembelajaran secara daring di rumah terus ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tapi tetap jaga kesehatan, tetap olahraga. Kalau keluar rumah, terapkan 3M-nya ya. Nah, selanjutnya hari ini atau 40 menit ke depan kita akan belajar tentang pemberian obat oral. Bentar Ibu akan share screen dulu ya. Iya Bu. Bagaimana? Bisa terlihat? Iya Bu. Bisa Bu, ada Bu. Bentar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemberian obat oral ya, yang mana tujuan kita belajar hari ini adalah melalui materi ajar. Oh iya, materi kemarin sudah ada Ibu share di GC, udah dibacakan ya. Nah, jadi nanti melalui materi ajar diskusi kalian bisa mengidentifikasi golongan obat oral berdasarkan penanda dengan benar. Kemudian melalui materi ajar dan diskusi juga kalian dapat menentukan jenis sediaan obat oral dengan tepat. Yang ketiga, dengan melalui bahan ajar dan diskusi juga kalian bisa membuat match mapping. Mungkin ada yang tahu match mapping ya, peta konsep tentang pemberian obat oral dengan benar.
Kemudian dengan kegiatan praktik, karena mungkin daring, nanti mungkin prakteknya kalian membuat itu, kalian dapat menyiapkan alat pemberian obat oral dengan benar. Yang kelima, melalui praktik juga dapat mendemonstrasikan pemberian oral dengan benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya. Jadi untuk pertemuan hari ini karena waktunya mungkin sedikit, jadi mungkin kita Ibu ingin kalian bisa mencapai tujuan 1 sampai 3. Nah, yang keempat 5 pertemuan buat besok ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Terima kasih. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Minum obat. Sedang minum obat, Bu. Bentar, coba satu persatu. Ai, apa ini Ai? Yang gambar A sedang meminum obat cair, Bu. Yang B-nya tablet. Kemudian Obat oral. Hadi. Gambar apa yang kamu lihat? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang pertama juga ya? Yang terlihat di layar. Oh, yang terlihat saya ini ada gambar sirup obat oral, sirup diberikan kepada anak-anak. Ya. Yang kedua itu ya, tablet atau pil ya, diminum oleh orang dewasa, obat oral juga. Oh iya. Yang lain ada yang mau menambahkan kira-kira gambar apa yang bisa kita amati dari gambar ini? Memasukkan obat ke dalam mulut. Oh ya, betul, memasukkan obat ke dalam mulut. Nah, jadi orang minum obat, betul. Kalian apa pernah minum obat? Pernah. Bu. Memberikan obat ke orang lain pernah? Pernah. Bu. Waktu kalian PKL ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Di rumah juga, Bu, pernah sih. Adik. Oh, iya. Apalagi zaman COVID gini, berarti kita harus ada mengkonsumsi suplemen vitamin ya untuk menjaga kesehatan. Dianjurkan untuk kita mengkonsumsi vitamin ya. Jadi penting kita memahami tentang obat ini, apalagi kita bagian dari tenaga kesehatan, karena kita perlu cerdas dalam pemberian obat, karena obat tidak hanya diminum, tapi ada juga obat yang diberikan lewat lainnya. Nah, jadi kita dengan belajar tentang obat oral itu penting untuk memahami apa sih cara pemakaian yang benarnya, kemudian bagaimana menyimpannya. Bisa ini. Bisa minta tolong dimatikan suaranya dulu. Iya, maaf, Bu. Terima kasih. Kemudian juga dengan kita belajar obat, kita bisa paham misalnya dosis yang diberikan ke anak berapa, kemudian bagaimana penggolongan obat yang mana obat keras, mana obat bebas, seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, tapi sebelumnya untuk selanjutnya melanjutkan pelajaran kita, Ibu bagi kelompok dulu ya, agar lebih mudah kalian dalam pelajarannya nanti. Jadi untuk memudahkan, karena ini masing-masing kan nggak mungkin angkat tangan, jadi Ibu tunjuk 3 orang untuk sebagai ketua kelompoknya ya. Nanti memilih 3 orang lainnya sebagai anggota, atau 2 orang lagi untuk sebagai anggota. Bagaimana kalau begitu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Untuk ketua yang pertama Ibu tunjuk Ibu Yanti, Ananda Yanti ya. Iya, Bu. Siap. Nah, silakan pilih Ibu tanya siapa anggotanya. Kemudian yang kedua Ibu minta Nur Aida. Bu. Ya, pilih anggotanya atau 3 ya. Kemudian
yang kelompok yang ketiga, ketuanya Hadiansah, silahkan memilih. 1 menit cukup ya. 1 menit Ya, cukup Bu. ya. Ya, Bu. Ya, sambil Ibu catat siapa anggota kelompoknya. Sekarang Yanti, siapa anggota kelompoknya? Saya mau sama Bu Heni, Bu. Siapa? Maaf, Bu Heni. Beni. Siapa lagi? Sama Amira. Amira. Kemudian Nurfaida, anggota kelompoknya siapa? Ya, Bu. Sama Ibu Lia. Lia. Ibu Titi. Siapa lagi? Ibu Siapa? Teti. Oh, Ibu Teti. Sama Ibu Gina. Kemudian sama Ibu Ibu Bunga. Gina. Oke. Yang kelompok terakhir berarti dengan Hadiansah ya. Hadiansah. Kemudian Ai. Kemudian Lina. Betul? Nah, jadi 10 orang. Nah, sebelum itu silahkan nanti kalian bentuk kelompok atau buat forum di WA sendiri ya untuk supaya memudahkan kalian diskusi nanti saat mengerjakan penugasan dari Ibu mengerjakan LKPD. Selanjutnya izinkan Ibu dulu untuk melanjutkan presentasinya untuk menambah pengetahuan kalian nanti mengerjakan jadi lebih jelas. Jadi untuk pembelajaran lalu nih, kalau dari obat itu sebenarnya banyak banyak penggolongannya. Bisa digolongkan dari cara pembeliannya, bisa digolongkan berdasarkan rutenya, tergantung. Tapi yang untuk hari ini adalah tentang pemberian obat secara oral. Kemudian perlu juga kalian belajar tentang tentang penggolongan obat berdasarkan penanda. Jadi ada obat herbal, obat obat-obatan, obat keras, obat jenis narkotika, obat jamu, obat herbal terstandar, serta obat herbal atau fitofarmaka. Jadi kalian bisa juga membaca di bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin tadi malam ya. Selanjutnya untuk sediaan obat oral. Jadi kalau obat oral berarti obat yang diminum itu kalau yang bentukan padat itu ada tablet, kapsul, pil, serbuk, serta granula atau butiran agak besar itu. Jadi nanti kalau misalnya untuk lebih jauhnya kalian bisa baca di bahan ajar atau cari di internet ya. Untuk yang cair itu ada larutan, suspensi, emulsion ya. Untuk juga bisa dibaca di bahan ajar. Nah, untuk prinsip pemberian obat ya, jadi setiap kita memberikan obat apapun itu baik yang oral maupun yang lainnya itu tetap menerapkan yang namanya 4 prinsip benar obat. Benar obatnya, kemudian benar pasiennya, benar waktunya, benar dosisnya, juga benar rutenya, lewat mana yang muntah, lewat vena atau lewat pembuluh darah atau lewat lewat anus misalnya. Kemudian juga benar dokumentasinya tercatat seperti itu. Kemudian tahapan pelaksanaan tindakan pemberian obat ataupun tindakan keperawatan lainnya itu pasti dilalui beberapa tahap ini, dari kita menyiapkan alatnya, kemudian ada tahap prainteraksi, ada orientasi, ada tahap kerja, tahap terminasi, dan sikap juga menjadi poin yang harus diperhatikan saat kita memberikan tindakan. Proses alat itu harus sudah siap sebelum kita ketemu pasien. Nah, kemudian kalau sudah disiapkan dan kita sudah tahu rencananya pasien ini akan kita berikan obat apa seperti itu. Nah, sudah kita baca sesuai status pasiennya di dalam statusnya atau instruksi dokter.
Kemudian kita di tahap prainteraksi itu biasanya berkaitan dengan kita mempersiapkan secara pasiennya agar siap, misalnya kita berikan obat. Di situ kita biasanya menyiapkan apa saja yang diperlukan pasien untuk diberikan tindakan tersebut. Dan masuk ke tahap orientasi, di situ kita harus adanya BHSP atau bina hubungan saling percaya ya dengan pasien. Jadi di situ kita memperkenalkan diri agar pasien yakin bahwa kita adalah perawat yang merawatnya. Kemudian di situ kita juga menjelaskan tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Baru kita dan juga di orientasi kita di situ meminta persetujuannya apakah dia bersedia atau tidak untuk dilakukan tindakan. Kemudian bekerja itu biasanya ya tindakan menggunakan teknik-teknik pemberian obat, misalnya untuk obat pemberian obat sirup bagaimana, kemudian obat tablet seperti apa, itu dilakukan di tahap kerja. Kemudian tahap terminasi atau tahap mengakhiri itu biasanya kita mengevaluasi pasiennya, berpamitan juga, kita juga di situ kita merencanakan atau kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Sikap di situ ya sikap dalam kita menghadapi pasiennya yang teliti, terus ramah, kemudian juga bertanggung jawab, di situ termuat di penilaiannya. Jadi harus setiap melakukan tindakan keperawatan harus melewati semua tahap itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Oh iya. Bagaimana suara Ibu masih terdengar ya? Masih, Bu. Terdengar. Masih Ibu. Ya, nah sekarang Ibu sharekan untuk LKPD ataupun tugas yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Kiri via WA dan silakan dibuka. Nah, sekarang izinkan Ibu untuk sedikit menjelaskan tentang ya silakan Ai yang mau ke toilet. Kemudian dilanjutkan Ibu mau menjelaskan sedikit tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Terlihat? Bagaimana kok terlihat? Terlihat. Ya. Jadi untuk halaman depan kalian irikan nama kelompok nanti, kemudian baca petunjuknya sebelum menggunakan. Terus untuk tujuan kita akan mencapai untuk hari ini 1 sampai 3, yaitu kita bisa mengidentifikasi golongan obat, kemudian menentukan sediaan obat oral yang tepat yang seperti apa, kemudian juga membuat obat seperti kayak di slide awal tentang obat itu ya, kayak bagan seperti itu. Itu gunanya untuk memudahkan kalian memahami supaya lebih ringkas. Nah, buku kan bisa kita ringkas dengan pelajaran yang berhalaman kalau di mind mapping ini ya. Dan 3 yang 45 nanti itu pertemuan besok karena waktunya memang terbatas. Nah, untuk kegiatan 1 jadi ada gambar dan kalian diskusikan golongan apa yang tergambar di sana. Kemudian untuk yang kegiatan 2 ini beberapa kasus yang kalian perlu selesaikan, cara penyelesaiannya bagaimana. Kemudian yang ketiga tadi dari bahan ajar yang sudah Ibu bagi ataupun kalian punya referensi lain, buatlah mind mapping tentang pemberian obat. Kalau teman-teman silakan didirikan yang kira-kira yang penting yang mana yang dimasukkan dalam bagannya tersebut. Kemudian yang keempat dijelaskan sedikit ya supaya untuk memudahkan kalian besok, kalian akan membuat video yang singkat saja dengan anggota keluarga, yang mana sebelumnya kalian perlu diskusikan dulu
untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilaksanakan tiap bagian untuk pemberian obat oral, boleh sirup, boleh pemberian tablet. Ya. Bisa dipahami ya LKPD yang Ibu bagikan itu ya. Sekarang Bisa Bu, bisa. Ya. Oh ya. Kemudian Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya dan diskusikan. Silakan kalau yang mau menutup layarnya dulu untuk berdiskusi atau bisa juga sambil kalian diskusi bisa tanyakan ke Ibu bagian yang tidak dipahami. Bisa ya? Nah, mulai dari sekarang jadi nanti 15 menit lagi akan Ibu minta berkumpul kembali ya. Silahkan. Ya, sudah 15 menit. 15 menit. Nah, Ibu minta kalian, apakah ada yang kesulitan pengerjaannya? Bu, minta waktu, Bu. Oh, boleh. Atau ada kesulitan di mana, Bapak Hadi? Pertanyaannya Bu. Bu minta. Oh ya, di LKPD kurang jelas, bentar ya. Ibu tanya Hadi dulu. Hadi ada apa? Ada masalah apa untuk waktunya? Waktunya belum cukup, Bu. Masih banyak mikir lagi, Bu. Oh ya, Ibu kasih 2 menit cukup ya. Siap, Karena Bu. sudah Siap. berjalan 15 menit ini. Nur Waida, kenapa untuk kegiatan 2-nya? Nah, tadi Bu, apa kasus apa yang kurang jelas tadi saya lihat? Bisa dibuka LKPD-nya di WA, udah dibuka belum? Oh iya iya. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok dulu ya. Nanti kalau bisa kalian buat bentuk presentasi untuk memudahkan nanti saat kalian menyampaikan di teman-teman yang akan diskusikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 3 sudah bisa berjalan, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Bisa Bu, sudah selesai Bu. Oh ya, kalau gitu berarti kita bisa mulai langsung ya untuk presentasinya. Silahkan perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya mempresentasikan. Mau pakai slide share screen atau dijelaskan saja? Dibaca Bu. Oh, dibaca aja ya. Yang lain tolong diperhatikan. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang berbeda pengerjaan atau kalian punya argumen sendiri, silahkan dikemukakan. Ya, silahkan Yanti. Ya, jadi saya mau menjawab. Maaf, saya mau membacakan hasil diskusi kami bertiga. Di sini kami menemukan jenis obat di sini, yaitu untuk obat yang gambar yang tulisannya amoxicillin itu jenis obat yang harus diperoleh dengan resep dokter. Kalau yang tulisannya Combandrin yang ada tanda peringatan birunya itu adalah obat bebas. Kalau untuk obat Trivamol, kemudian ada Antasida, itu termasuk golongan obat bebas. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Yanti. Yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang berbeda pendapat? Tidak ada ya, berarti untuk yang bagian kegiatan 1 sama ya pengerjaan kesimpulannya bahwa yang gambar pertama itu adalah obat bebas yang mana bisa didapat di warung karena masih untuk kandungannya aman ya. Kemudian yang kedua itu obat yang berlabel biru, itu obat bebas terbatas. Jadi
bisa dijual bebas, tapi dalam penggunaannya harus lebih hati-hati. Nah, yang ketiga, obat keras ya, itu adalah obat yang pembeliannya harus digunakan resep dokter, tidak dijual bebas. Walaupun di kenyataannya di warung-warung ada orang yang jual dengan bebas. Nah, di situ kadang terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, munculnya misalnya resisten terhadap penggunaan obat, karena misalnya menggunakan obat antibiotik itu kan sebenarnya isinya adalah bakteri. Karena penggunaan yang salah akibatnya menjadi resisten terhadap bakteri tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Nah, Faida, siapa yang menyampaikan presentasinya? Bisa Ibu Lia atau Ibu Bunga. Iya, saya coba ya, Bu. Kelompok 2, di sini kan ada kasus, di mana kasusnya itu ada seorang anak balita usia 1 tahun mengalami demam kurang lebih 1 minggu. Orang tua ke puskesmas dan mendapatkan obat dengan kemasan botol dengan simbol berwarna merah dan huruf K. Isi di dalam botol berupa serbuk dan dipesankan untuk mencampurkan dengan air matang sampai batas. Kemudian dikocok sampai larut dan obat harus dihabiskan dalam waktu 1 minggu dengan aturan pakai 3 kali 1 sendok. Di sini ada pertanyaannya. Yang pertama itu sediaan obat oral apakah itu? Tadi setelah didiskusikan itu termasuk obat cair, Bu, atau ya jenis golongannya ke obat cair. Memberikan obat yang pertama itu pukul 8 pagi, maka berpukul berapa untuk pemberian obat yang kedua dan ketiga. Kalau tadi hasil diskusi kita ambil waktunya 24 jam, berarti dibagi 3. Kalau yang jam pertamanya pemberian keduanya itu jam 4. Itu mungkin, Bu, dari kelompok 2. Mohon koreksinya dari kelompok yang lain. Oh iya. Yang lain bisa menambahkan pendapatnya dari diskusi kelompoknya sendiri. Sama ya? Sama, Bu. Oh ya, Ya, Bu, boleh. sama. Amira kelompok berapa? Siapa, Bu? Amira mau menambahkan? Tidak, Bu, sama. Oh, sama. Saya kelompok 1, Bu, dengan Yanti. Oh iya, ya. Jadi untuk kegiatan 2 ini tadi benar masuk golongan obat yang cair, atau biasa juga itu sebenarnya serbuk ya, tapi dengan dicampurkan menjadi obat sirup. Nah, biasanya itu golongan seperti amoxicillin, itu karena berlogo merah kemudian ada huruf K, berarti itu obat keras yang mana harus diresepkan oleh dokter dan harus habis dalam waktu 1 minggu karena dia jenis golongan antibiotik biasanya. Nah, untuk aturan pakai tadi 3 kali 1 benar. Jadi untuk kalau jam 8 pagi berarti pemberian yang selanjutnya jam 4 dan yang selanjutnya lagi jam 8 ya. Jam 8. Ya. Kemudian kalau seandainya ya 2 kali 1 berarti itu berapa? Kalau misalnya jam 8 jam berapa lagi diberikan? Ayo ada yang bisa berani menjawab? Kalau obatnya 2 kali 1 diberikan jam malam, Bu. Jam 8 malam, Bu. pagi. Pagi dan malam hari, Bu. 24 jam dibagi 2, Bu. Jadi kalau 8 pagi, yang keduanya jam 8 malam. Ada pendapat yang lain?
Sama Bu, sama Bu. Sama Bu. Ibu koreksi ya. Berarti kan kalau jam 8 ditambahkan ada 12 jam, jadi jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Ya, pas 12 jam. Jadi benar jawaban dari teman-teman semua tadi, bahwa kalau jam 2 kali sehari berarti hitungannya jam 8 pagi dan jam 8 malam. Ya, beli aplaus untuk perhitungannya. Ya, selanjutnya kelompok yang menyampaikan dari kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Adiansa, siapa yang membacakan? Ya baik Bu, saya boleh izin Bu, saya print Bu hasil diskusi kami Bu kelompok 3. Oh boleh sebentar ya Ibu. Ya sudah Ibu keluarkan punya Ibu. Silakan. Ya Bu. Sudah terlihat Bu? Di Ibu sudah, di teman-temannya bagaimana? Dah. Kurang besar tadi. Oh kurang besar. Tunggu ya Bu ya, bentar. Bentar. Oh ya, tambah ini plus ya. Ya, sudah terlihat Ibu? Ya terlihat kalau di Ibu ya teman-temannya. Ya. Sudah terlihat Bu. Silakan Hadi untuk mempresentasikan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Ini obat oral, pengertiannya adalah obat yang dimasukkan lewat mulut atau ditelan. Dan obat oral itu penggolongannya ada 3, itu berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan sumber, yang ketiga berdasarkan penanda. Yang pertama berdasarkan bentuk itu ada 3, air, padat, dan gas. Yang kedua berdasarkan sumber bisa dari mikroba, sintesis, mineral, hewan, dan tumbuhan. Penggolongan obat berdasarkan penanda itu ada 7 ya, ada 7. Itu pertama obat bebas Tolong terbatas. dinaikkan sebentar. Oh ya. Tolong dinaikkan layarnya. Nah, siap Bu. Ya, saya ulang ya Bu ya. Berdasarkan penggolongan penanda, yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat obat narkotik, 5 obat fitofarmaka, yang keenam OHT, yang ketujuh herbal. Obat oral memiliki prinsip pemberian obat itu ada 6 ya. Itu pertama tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu, dan tepat dokumentasi. Jenis persediaan obat itu ada 4, cair, serbuk, tablet, dan kapsul. Itu Bu hasil dari kelompok kami Bu untuk pembuatan mind mapping mengenai materi obat oral. Terima kasih, sekian. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Hadi untuk kerja kelompoknya sangat bagus dibuat. Ini pakai aplikasi kah? Oh ini Bu, pakai aplikasi Bu. Oh ya, bagus sekali. Nanti mungkin teman-temannya yang belum bisa diajarin ya Hadi. Siap Bu, siap. Ini kemudian yang lain ada yang mau menambahkan atau membuat mapping yang berbeda? Ini di stop dulu ya Bu. Oh ya, silakan dikeluarkan teman-temannya kalau siapa tahu ada yang mau share screen. Gimana? Ada atau sama jelas yang dipaparkan temannya tadi? Jelas Bu. Ya. Jadi dengan dibuatnya mind mapping itu sebenarnya memudahkan kita untuk memahami. Jadi dari tadi kita bisa memahami obat itu terbagi golongannya ada 4 tadi ya, kemudian juga dari pengertiannya, kemudian ada prinsip penggunaan obatnya. Jadi kita dengan satu lembar itu kita bisa memahami pelajaran, itu bisa ditambahkan atau disambungkan dengan materi lainnya, sehingga dipercantik juga bisa. Misalnya kalian tambahkan obat gambarnya, kemudian kalian tambahkan
apa sirup, jadi terlihat menarik, jadi membuat kalian senang untuk membaca kembali. Sudah tiga kegiatan yang hari ini kalian selesaikan ya. Yang dua untuk itu besok, jadi kalian bisa mempersiapkan latihannya untuk kalian nanti membuat video. Nah, terima kasih atas diskusi kalian. Hari ini diskusi kalian bagus, terutama kelompok yang ketiga ya, Hadi. Pertahankan, yang lain bagus juga dan itu perlu menjadi motivasinya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari tiga kegiatan tadi, atau ada yang ditanyakan, atau ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan sekarang. Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, sekarang silakan kalian Ibu memberikan untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan sharekan soal latihan, tolong kerjakan sebentar. Akan Ibu bagikan linknya ke kalian. Ya. Silakan dikerjakan, mungkin 5 menit waktunya, silakan dikerjakan ya. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, yang lainnya sudah dikirimkan jawabannya, biar Ibu bisa baca hasilnya. Ya Bu, sudah. Dua orang sudah yang menjawab, Adi dan Ai, ya. Apa nilai saya, Bu? Saya udah kirimkan, Bu. Saya sudah ngabsen Bu. Link yang kedua ya, yang ngerjakannya ya. Ada link yang kedua. Oh maaf.
link yang sebelumnya Ibu kirimkan. Jadi sudah Ibu terima jawaban kalian. Terima kasih atas responnya. Jadi untuk nilainya ini 100 semua ya. Nah, berarti untuk pemahaman hari ini kalian Ibu anggap ya. Halo, bisa diterima suara Ibu masih? Halo. Masih, Bu. Masih. Ya, terima kasih ya hasilnya dan nilainya 100 semua. Kita boleh upload untuk kita. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu minta salah satu bisa menyampaikan pelajaran apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Haji mungkin? Baik Bu, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada sore ini, yaitu adalah pemberian obat oral. Pemberian obat oral. Pemberian obat oral itu terdiri dari kata dua ya, obat dan oral. Oral itu adalah mulut, artinya obat dimasukkan lewat mulut. Jadi obat apa saja yang namanya lewat mulut, berarti itu namanya obat oral. Obat oral itu sendiri persediaannya ada bermacam-macam, ada yang bersifat larut atau cair, ada yang berat padat. Nah, kalau larut seperti sirup ya. Yang kedua tadi obat padat mungkin seperti kapsul, tablet, dan juga ada obat namanya suspensi, campuran dari cairan sama apa ya, partikel-partikel kecil ya. Selanjutnya dalam pemberian obat itu ada mempunyai prinsip obat ada 6. Yang pertama benar pasien, yang kedua benar obat, yang ketiga benar rute, yang keempat benar waktu, yang kelima benar dokumentasi, yang keenam benar apa ya Bu? Saya lupa tadi Bu. Rute, benar obat, benar pasien, waktu, dokumentasi, Benar dosisnya. Iya dosis. Mohon maaf lupa. Ya, untuk penggolongan itu berdasarkan itu ada 3 ya, ada bentuk, sumber, dan penanda. Mungkin tadi sudah saya jelaskan di kelompok kami, Bu. Nah, mungkin itu aja Pak, Bu, hasil kesimpulan kita pelajaran pada sore hari ini. Terima kasih. Bu, suaranya maaf Bu, hilang Bu. Ya, maaf, Ibu lupa menyalakan. Jadi hari ini Mbak Hadi terima kasih atas kesimpulan yang dibuat tepat sekali. Jadi golongan obat disampaikan, sediaan obat, kemudian pengertian dari obat, kemudian juga oh ya tadi perlu ditambahkan prosedurnya. Jadi ada tahapan yang dilakukan dalam bulan. Tapi itu akan kita lakukan nanti besok hari. Jadi nanti kita bahas lebih mendalam besok hari ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya, sama mungkin simpulannya. Kemudian
Kayaknya untuk hari ini cukup pembelajaran sampai hari ini. Silakan kalian baca lagi, mungkin perlu pelajari bahan ajar atau cari referensi lain untuk menambah wawasan. Apalagi kan kalian kelas 12 nih, perlu belajar lebih giat, siapa tahu ada yang mau melanjutkan dan mau ujian kan nantinya. Nah, biarpun daring itu sebenarnya ambil positifnya, kalian bisa belajar di rumah lebih banyak, jadi bisa lebih fokus. Tapi memang harus ada semangat atau motivasi untuk belajar mandiri seperti itu. Bisa ya? Bisa. Dan ingatkan tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun daring. Ya, jadi sampai saat ini cukup sekian. Apabila ada salah hilaf dalam penyampaian Ibu, tolong dimaafkan. Silakan untuk Hadi pimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hadi. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.